Oke, perkenalkan nama saya Ivan Roberto Halim dengan NIM 71230986. Dan di video ini saya akan membahas mengenai topik Intrusion Detection and Prevention Systems atau biasa dikenal dengan IDS dan IPS. Ya, untuk cara kerja IDS itu yang pertama, network traffic akan melewati firewall terlebih dahulu dan akan disaring berdasarkan aturan yang ada. Lalu yang kedua, IDS menganalisis data dengan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama ada signature based detection, lalu ada juga anomaly detection. Jika ditemukan sesuatu yang mencurigakan atau berbahaya, maka IDS akan langsung mengirimkan peringatan atau alert ya kepada administrator jaringan. Itu untuk IDS. Kemudian untuk IPS itu kurang lebih sama ya. Pertama ya, network traffic melewati firewall terlebih dahulu dan akan disaring. Kemudian IPS akan menganalisis data dengan 3 metode, kurang lebih sama. Cuman di sini ketambahan stateful protocol analysis ya. Kemudian jika ditemukan sesuatu yang mencurigakan atau berbahaya, maka tidak seperti IDS yang hanya mengirimkan sinyal peringatan gitu ya ke admin, si IPS ini bisa langsung memblokir paket yang berbahaya tersebut gitu. Bisa memblokir ataupun memutus koneksi dari sumber serangan atau mencegah akses lebih lanjut sebelum mencapai tujuan gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe deteksi dari IDS dan IPS ini ya. Yang pertama itu ada tipe deteksi signature atau biasa disebut dengan signature based detection, yaitu membandingkan paket data dengan database signature. Nah, database signature ini apa? Database signature itu adalah sebuah data ya, kumpulan data di mana data-data tersebut itu adalah pola-pola serangan yang udah dikenal sebelumnya gitu. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama ada akurat terhadap ancaman yang diketahui, yang udah diketahui sebelumnya gitu. Lalu yang kedua itu rendah false positif, yang ketiga itu cepat dan efisien. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu tidak efektif untuk serangan baru ya, serangan yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua itu perlu update database secara berkala ya. Lalu yang ketiga itu terbatas pada pola statis. Kemudian untuk tipe deteksi selanjutnya itu ada tipe deteksi anomali atau anomaly detection ya. Itu mendeteksi perilaku tidak normal dalam jaringan yang menyimpang dari pola biasanya. Jadi lebih ke mendeteksi pola jaringan. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu dia mampu mendeteksi serangan baru gitu. Jadi serangan yang belum pernah ada sebelumnya itu tetap mampu dideteksi oleh anomaly detection ini. Yang kedua itu adaptif terhadap lingkungan. Yang ketiga itu cocok untuk sistem yang dinamis. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu dia memiliki tingkat false positif yang tinggi. Yang kedua itu memerlukan fase pembelajaran. Dan yang terakhir itu dia kompleks dan cenderung harganya mahal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tools dari IDS atau IPS. Ada Suricata. Ya, Suricata ini adalah engine deteksi ancaman jaringan yang kuat yang mendukung fungsi IDS, IPS, dan NSM serta pemrosesan file PCAP secara offline. Fitur utamanya ada 4, yaitu Real-Time IDS atau IPS, Network Security Monitoring atau NSM, Offline PCAP Processing, kemudian yang terakhir ada Multi-Threading. Kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu bagaimana IDS atau IPS ini membantu mendeteksi ancaman jaringan. Yang pertama, IDS atau IPS ini akan memantau lalu lintas jaringannya. Kemudian dia akan menganalisis paket data. Lalu dia akan melakukan deteksi berdasarkan dua metode tadi yang udah disampaikan, yaitu ada signature dan anomaly detection. Kemudian kalau untuk IDS dia akan memberikan peringatan ya ketika ada data yang mencurigakan, dia akan mengirimkan alert ke administrator jaringan. Kemudian untuk IPS sendiri itu bisa langsung mengambil tindakan, entah itu memblokir ataupun
melakukan pencegahan gitu. Lalu IDS atau IPS ini juga akan melakukan pencatatan dan logging. Kemudian mereka juga bisa mendeteksi berbagai jenis ancaman keamanan jaringan. Contohnya kayak port scanning, SQL injection, brute force, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya mereka akan meningkatkan lapisan keamanan jaringan. Lalu untuk kesimpulannya ya, kontrol teknis seperti IDS dan IPS ini sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara real time gitu. IDS memberi peringatan atau alert, dan sementara IPS ini langsung memblokir ancaman. Signature based cocok untuk serangan yang dikenal, sementara anomaly based berguna untuk deteksi serangan baru. Bagi saya, kontrol teknis adalah garis pertahanan pertama dan membuat sistem itu tidak hanya bereaksi, tapi siap menghadapi ancaman. Tanpa ini, keamanan jaringan tentu akan menjadi sangat rentan. Cukup sekian dari saya di video kali ini. Terima kasih.